warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita hormati, insya Allah di pagi hari ini kita sesuai dengan undangan bahwa kita akan menyampaikan satu materi, yaitu budik damper. Budik damper itu adalah budidaya ikan dalam ember, yang mana salah satu ketahanan pangan yang ada di perkotaan ini adalah yaitu budik damper ini. Selain dari pertanian perkotaan lain, salah satunya yaitu budik damper ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, memang sudah tak awam lagi masalah budik damper ini. Sering kita ketahui banyak sekali media-media yang menonjolkan bahwa budik damper ini sudah banyak dilaksanakan oleh para petani-petani binaan yang ada di perkotaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan sama rekan saya, Pak Agit, dan kami berdua ini adalah salah satu penyuluh Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Pak Agit, barangkali langsung saja untuk menyampaikan satu materi. Baik, terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Jadi gini, kita akan pertama kita akan mempersiapkan cara pembuatan budik damper. Yaitu pertama kita siapkan tong. Ini tong ukuran kurang lebih 1 meter lebih, ini diameternya kapasitas air 100 liter. Jadi ntar kita potong untuk tong tersebut sepertiganya. Jadi tujuannya biar budik damper itu tidak terlalu dalam. Jadi cukup hanya segini. Ini tadi awalnya ini hasilnya ini. Kita potong kayak gini. Kemudian kita tutupnya untuk dipakai untuk media pot. Ini alat-alatnya udah kita siapin, antara lain kita memerlukan bor, kemudian kita memerlukan gerinda buat motongnya, terus gergaji sama spidol buat alat untuk melubangin. Ibu, tolong perhatikan, sekarang kita proses persiapan embernya. Ini kita melakukan pertama-tama pemotongannya. Bagaimana pemotongan, karena ini terlalu tinggi, maka kita berefisiennya setinggi ini saja ya Pak Agit ya. Lebih Ya, akan Pak Agit dipotong dulu. Dan Ibu, setelah kita melakukan pemotongan, hasilnya seperti ini ya. Yang tadi embernya tinggi, sekarang kelihatannya agak pendek. Nah, setelah langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pembolongan di sisi bawah daripada ember ini untuk pembuangan airnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tahap selanjutnya yaitu tahap pembolongan atau melubangi bagian bawah ember supaya untuk untuk pengurasan. Ya. Ini sepertiga dari bawah ya. Tapi terong bayam Pastikan pipanya itu dalam keadaan tegak seperti ini. Cukup.
Ini Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita harus memerlukan adanya pipa dan dibolongin ember ini? Karena kita biar gampang melakukan pemeliharaan, terutama berkaitan dengan pengurasan air yang ada dalam ember ini. Nah, hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu, bisa dilihat. Untuk langkah selanjutnya Pak Haji. Ya, ini udah jadi untuk pembuatan untuk pengurasan. Jadi tujuan pipa ini kalau misalkan pengen ini sekitar antara airnya segini. Berapa Jadi liter? ini kurang lebih antara 60 atau 50 cm. Kalau misalkan pengennya di atas 50 atau 60 itu dibikin 80, ini tinggal dipanjangin lagi ya. Pipanya itu. Betul. Terus untuk pembuangan air juga praktis, gampang. Jadi tinggal waktu pengurasan tinggal Putar. dibuka gini aja, otomatis air yang di dalam ini keluar untuk pengurasannya. Minimal pengurasan di Budik Damdar 5 sampai 7 hari harus diganti airnya, karena dia udah bau dan kecium amoniaknya, sehingga bisa ikan cepat mati. Ibu sekalian, selanjutnya yaitu kita melangkah untuk pembuatan lubang tanam untuk netpot. Nah, untuk caranya selanjutnya yaitu langsung aja kepada Pak Agib untuk aplikasikan cara melubanginya. Silakan Pak Agib. Cara gini, kita harus bikin tanda sirang dulu. Tujuannya untuk biar lubangnya rapi dan jarak tanamnya juga sama. Sekarang lubangnya gini, ini yang udah ditandain. Terima kasih Ibu dan Bapak. Tahap selanjutnya kita akan membuat pot untuk media tanam. Bahannya bisa pakai gelas plastik aqua bekas, bisa box es. Jadi saya menggunakan gelas plastik yang ukurannya kurang lebih 15 cm. Pertama-tama untuk gelas ini kita akan membolongin 1/3 bagian dari gelas ini. Kita akan dicoba sama Bu Endang. Silakan Bu. Baik Bapak dan Ibu, diminta mohon perhatian. Ini adalah cara menyumbang gelas aqua yang akan siap diwadahkan untuk media tanamnya. Ceritanya seperti itu. Nah, coba diperhatikan, untuk pembolongan ini sangat simpel Bapak dan Ibu, bisa dikerjakan sama siapa saja, baik Bapak maupun Ibu-ibu. Nah, buat apa ini lubang ini? Lubang ini berfungsi untuk saluran air di media yang ada di dalam gelas aqua ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam media ini akan tersedia sejenis aram. Dan Ibu sekalian, sekarang kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu langkah memasuki media tanam ke dalam aqua yang sudah dilubangi tadi. Adapun media yang kita masukin adalah berupa ada aram pertama, yang kedua ada rokok, yang ketiga ada media tanam. Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di saat ini. Nah,
Untuk proses selanjutnya bagaimana cara memasukinya, silakan Pak Aji dilanjutkan. Ini Oke, baik. Pertama-tama kita akan membuat media tanam yaitu dari arang kayu. Kenapa harus dipilih arang kayu? Karena arang kayu dia untuk daya simpannya lebih banyak air dia untuk daya simpannya. Terus kemudian gunanya arang sekam, gunanya arang kayu dia sebagai sumbu pengikat air dan untuk menetralisir air sehingga air menjadi hitam. Tujuannya air biar menjadi hitam biar ikan lele tidak terjadi berantem lah. Pertama-tama kita masukin arang kayu, terus kemudian rockwool, ditutupin rockwool. Tujuannya untuk biar media tanam tidak masuk ke dalam arang. Terus untuk pengisian arang hanya sepertiga dari gelas plastik. Kemudian masukin rockwool, terus masukin media tanam sampai penuh ini. Tujuan media tanam antara lain dia membantu untuk menambah unsur hara untuk tanaman, karena untuk mengandalkan nutrisi dari air ikan, tanaman itu kurang efektif, terjadi stunting kerbil, tanaman kayak kurang unsur hara. Terus kemudian kita gunakan media tanam sebagai penambah untuk unsur hara. Caranya media udah jadi, langsung kita bisa kita tebar dengan biji kangkung. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya, setelah media sudah jadi, sudah dimasukin dalam gelas aqua, kita melakukan sesi penanamannya biji kangkung tersebut. Ya, antara 4 sampai 5. 4 sampai 5 aja Iya. ya Bapak dan Ibu. Kalau banyak-banyak nanti pertumbuhannya nggak maksimal. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Udah, kalau udah jadi kayak gini, kita masukin langsung Masukin ke dalam lubang tanamnya. itu. Nah, Bapak dan Ibu, nah seperti inilah. Jadi nggak usah disiram Keadaan. karena Nggak udah usah disiram. dia sebagai sumbu si rockwool sama arang kayu itu, jadi bisa angkat air ke atas Ya, media. akan meresap air. Kangkung direndam dulu biar untuk perkecambahannya lebih cepat. Jadi air itu harus kerendam 1/3 bagian ini. Coba. Dalam kegiatan budik damber itu, hal yang paling penting yang harus kita lakukan pertama kali adalah membersihkan wadah ember. Setelah kita bersihkan, kemudian diisi air setinggi paling tidak batasnya itu 1 jari. Tujuannya agar bagian tanaman yang nantinya akan kita tanam di sini terkena basah di daerah arangnya. Setelah itu kita masukkan garam, bisa garam krosok atau garam dapur sebanyak 250 gram. Setelah itu diendapkan selama 2 hari. Jadi tidak boleh langsung ditebar ikan ke dalam ini, paling tidak 2 hari diendapkan terlebih dahulu baru kita tebar ikannya. Setelah hari kita harusnya menebar benih ikan, kita ambil ember lain, wadah lain untuk mengaklimatisasi benih ikan yang sudah kita beli. Dalam kondisi masih dalam plastik seperti ini, kita rendam di air. Tujuannya untuk menetralkan suhu antara dalam plastik dengan di luar plastik. Setelah itu, setelah kita aklimatisasi selama setengah jam, kemudian plastik dibuka. Nah, dalam kondisi terbuka seperti ini, kita diamkan selama 10 menit.
tapi masih tetap di dalam plastik. Setelah itu, menggunakan serokan, dan kita ambil lelenya biar airnya tidak ikutan, dan kita pindahkan ke wadah budidayanya. Udah, mulai. Nah, saat pemindahan dari wadah plastik tadi ke dalam wadah budidaya, ikannya tidak boleh kita tuang, tetapi dengan jaringnya kita biarkan dia keluar dengan sendirinya dari jaring. Seperti ini. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi stres pada ikan. Nah, biarkan dia keluar dengan sendirinya. Ini kira-kira contoh ikan lele ukuran 10 atau 11 cm. Kemudian saat kita tuang di wadah budidaya, itu satu ember ukuran 80 liter bisa kita isi maksimal 40 ekor lele. Tapi bagi pemula disarankan paling tidak 30 ekor saja, sebab akan ditemukan lebih banyak kematian pada ikan kalau misalnya jumlahnya lebih banyak. Begitu. Nah, dengan ukuran segini, masa panen bisa kita estimasikan paling tidak 3 bulan yang akan datang itu jumlahnya bisa ukuran 1 kilo itu 7 ekor lele. Baiklah, setelah kita menebar lele ke dalam wadah budik damber, ikan jangan langsung diberikan makan, sebab dia harus kita puasakan dulu selama kurang lebih 1 harian. Kemudian besoknya kita baru mulai memberi pakan itu pada malam hari. Intensitas pemberian pakan pun pada ikan lele ini sebenarnya bervariasi beragam, baiknya pagi, siang, dan malam, karena yang paling aktif sebenarnya ikan lele ini pada malam hari. Nah, untuk pemberian pakan pun jangan terlalu menggebu-gebu gitu, memberikan pakan terlalu banyak, tapi dengan takaran untuk di awal ini kita berikan paling tidak pagi hari 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, dan malam hari itu paling tidak 3 sendok makan. Seperti itu. Nanti untuk penambahan jumlah pakan itu tergantung dengan pertumbuhan ikan lele. Kita lihat perkembangannya. Kalau dia mulai banyak bertambah lebih besar, maka jumlah pakan pun kita tambahin dosisnya paling tidak 1 sendok makan per waktu pemberian pakan.